Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 untuk kelas 4. Adik-adik tentunya sudah tahu apa itu sumber daya. Yuk kita ingat kembali, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, selanjutnya apa aja sih aktivitas pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri? Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama, aktivitas pertanian. Tanah yang subur di Indonesia dapat dijadikan sebagai lahan pertanian seperti padi, jagung, ubi kayu, kedelai, dan kacang tanah yang biasanya dijadikan sebagai bahan pangan oleh kita atau masyarakat Indonesia. Yang kedua, aktivitas perkebunan. Aktivitas perkebunan dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan besar. Perkebunan besar adalah perkebunan yang dikelola oleh perusahaan yang berbadan hukum. Contoh tanamannya yaitu perkebunan karet, kelapa sawit, dan tebu. Dan perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat yaitu perkebunan yang diselenggarakan oleh rakyat. Nah, kemudian tanaman perkebunan dibedakan menjadi dua. Satu, tanaman musiman. Contohnya tebu, tembakau, dan rosella. Dua, tanaman tahunan. Contohnya teh, kopi, cengkeh, dan lada. Yang ketiga, aktivitas peternakan dibedakan menjadi tiga, yaitu hewan besar. Contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Lalu hewan kecil, contohnya kelinci, domba, dan kambing. Dan hewan unggas, yaitu contohnya ayam, itik, dan burung. Yang keempat, aktivitas perikanan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat, meliputi perikanan air tawar dan air payau. Yang kedua, perikanan air laut, yaitu usaha menangkap dan membudidayakan ikan laut dalam bentuk tambak-tambak. Yang kelima, aktivitas pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral berada di perut bumi. Nah, barang tambang dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, bahan tambang mineral logam. Contohnya timah, besi, nikel, emas, dan tembaga. Yang kedua, bahan tambang bukan logam. Contohnya keramik, belerang, dan marmer. Kemudian yang ketiga, bahan tambang sumber energi. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas. Yang keenam atau yang terakhir yaitu aktivitas kehutanan. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Hutan tersebut berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam, membantu resapan air agar tidak terjadi banjir, dan sebagai tempat tinggal berbagai satwa. Adapun hasil dari hutan yaitu kayu, rotan, dan damar. Nah, untuk hutan itu sendiri harus tetap lestari karena hutan tidak boleh rusak, dan seharusnya hutan harus ada upaya peremajaan di mana agar hutan tersebut tetap hijau dan
nantinya tidak akan menimbulkan suatu bencana. Nah, tentunya adik-adik sudah tidak asing lagi dengan berbagai macam hewan yang tinggal di hutan, seperti harimau, kancil, buaya, dan lain-lain. Adik-adik pasti pernah mendengar cerita si kancil, bukan? Cerita si kancil menggambarkan watak tokoh yang cerdik. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat tokoh dalam cerita dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, secara langsung. Pengarang mendeskripsikan watak tokoh cerita secara langsung, sehingga pembaca dapat mengetahui karakter dari tokoh cerita yang dibacanya. Kemudian yang kedua, secara tidak langsung. Pengarang mendeskripsikan watak tokoh cerita melalui beberapa cara. Misalnya, keadaan lingkungan, jalan pikiran, tindakan yang dilakukan, atau reaksi tokoh lain terhadap tokoh tertentu. Baik adik-adik, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.